Kemudian tadi Salomo itu semakin bangsanya berkembang, akhirnya Ratu Seba ya datang. Ratu Seba itu orang Yaman atau Ethiopia. Itu daerah selatan Arabia itu. Lumayan jauh, kira-kira 2000 kilometer. Seba ini, Ratu Seba ini, zaman itu sudah ada ratu ya, luar biasa. Datang untuk belajar. Jadi itu kita harus punya kerinduan seperti itu. Walaupun jauh, walaupun hujan, walaupun mungkin capek, tapi tetap datang untuk belajar. Bukan hanya ratu mungkin dengan tangan kosong dia datang ya, 120 talenta ya, dia emas bawa untuk belajar dari Salomo. Seperti apa raja itu? Mau belajar hikmat. Hikmat itu lebih berharga daripada uang. Jadi dia datang. Artinya itu apa? Banyak orang bangsa-bangsa, bukan hanya Ratu Seba ya. Ayat 10 ada Raja Tirus Huram. Itu ratu dari selatan. Raja Huram dari utara maksudnya. Selatan utara mereka berbondong datang untuk belajar hikmat itu. Banyak bangsa-bangsa datang kepada Yesus Kristus untuk belajar hikmat Allah yang ada di dalam Kristus ya. Itu sama, bangsa-bangsa datang. Maka Yesus berkata ya, ratu dari selatan itu Matius pasal 12 ya. Coba dulu, ratu dari selatan datang dari jauh untuk belajar. Tapi orang Farisi yang ada bersama-sama dengan Yesus Kristus tidak mau belajar tentang siapa Yesus Kristus. Maka Yesus berkata, sesungguhnya yang ada di sini lebih besar daripada Salomo. Yesus menyatakan dirinya, aku lebih besar. Yang ada di sini artinya Yesus sendiri. Lebih besar dari Salomo. Lebih besar daripada bait suci ya. Maka itu dibuat tentang pertobatan bangsa-bangsa datang. Karena Yesus Kristus ya, itu raja atas segala raja. Kemudian kerajaan Salomo itu sangat berkembang, maka Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Maka semua orang yang percaya Yesus Kristus sama. Kita juga melebihi semua orang di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Kita orang kaya raya. Orang Kristen itu orang kaya raya. Jangan menganggap itu harus lebih kaya. Enggak. Memang kita berusaha keras untuk mencari nafkah atau uang. Tetapi sebenarnya sudah menjadi orang kaya. Mengapa demikian? Karena kita memiliki hidup yang kekal. Yang tidak bisa dibeli dengan uang. Tetapi zaman sekarang banyak orang Kristen. Oh, aku masih kurang. Masih kurang ini. Selalu merasakan kekurangan. Itu salah saudara-saudara. Salah paham tentang keselamatan anugerah yang besar itu. Orang yang betul-betul mengerti siapa Yesus Kristus dan dia membawa keselamatan anugerah yang besar itu, hidup yang kekal, itu dia merasa bangga. Itu biasa. Kaya raya. Enggak usah mungkin membandingkan kehidupan saya dengan orang lain. Melihat rumah yang besar, oh gimana orang happy mungkin mereka. Mobil yang besar. Saya juga selalu melihat mobil bagus, oh kapan aku beli. Tetapi dalam hatiku udah cukup. Hikmat. Hikmat itu kita sudah menemukan Yesus. Segala hikmat Allah ada di dalam Yesus Kristus ya. Kolose 2 ayat 3. Hikmat. Hikmat yang pertama takut akan Tuhan. Itu hikmat. Yang kedua mengenal Yesus Kristus hikmat. Jadi kita sudah hikmat juga. Seperti Salomo punya. Karena kita tahu jalan kehidupan kita menuju ke surga seperti apa. Banyak orang belum tahu kan. Maka itu semua termasuk dalam Injil Yesus ya. Maka Salomo itu ceritanya bukan hanya zaman dulu, Salomo raja yang berhikmat, raja yang terkenal. Tidak. Salomo itu ceritanya tentang Yesus Kristus. Karena mirip ya. Salomo anak yang dilahir dengan janji Allah. Yesus juga sama. Sesuai dengan janji diutus. Kemudian Salomo nama yang lain Yedija. Yedija itu penerjemahan bahasa Indonesia mungkin kurang jelas artinya. Tapi anakku yang kukasihi. Nah, itu Yedija. Sama namanya juga. Kemudian Raja Israel, Raja Yahudi. Kemudian membawa damai Salomo, Shalom kan. Shalom, membawa damai. Yesus membawa damai. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Kemudian yang penting di sini pembangunan bait suci. Tapi Yesus membangun tubuhnya sendiri, yaitu gereja. Gereja itu tubuh Yesus Kristus. Jadi pembangunan bait suci itu dibuat, tapi ya bayangan. Tapi kenyataannya
itu gereja. Gereja itu orang percaya maksudnya. Kemudian doa untuk bangsa dan doa untuk umatnya. Kemudian Salomo penuh dengan hikmat, Yesus hikmat Allah. Kemudian Salomo hakimnya, dia menghakimi anak ini punya siapa. Yesus juga hakim yang adil. Kemudian raja yang dihormati bangsa-bangsa, raja atas segala raja. Itu dua sama.